Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah, salam sepak bola. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi tadi baru digelar Fun Football di final Liga UCL, ya, final UCL Eropa antara PSG versus Inter Milan. Yang gue bisa bilang ini sih fun football jatuhnya ya. Karena bener-bener tidak seimbang pertandingannya. PSG menguasai segalanya dan PSG menghancurkan Inter Milan dengan skor 5-0. Gue bingung mau ngebahas apa sebenarnya di match ini karena tidak ada yang menarik yang bisa gue bahas. Karena fully dominasi PSG sepanjang pertandingan, bener-bener dari awal. Mungkin gue bisa jelaskan sedikit kali ya kenapa pertandingan ini bisa berat sebelah mungkin ya gitu ya. Oke, kalau menurut apa yang gue tonton tadi barusan ya, menurut gue yang bener-bener sangat jomplang ya, bener-bener sangat jomplang gitu ya, adalah kreativitas terutama di lini tengah. Lini tengah PSG benar-benar sangat menguasai pertandingan, sangat bisa mengontrol pertandingan, sementara lini tengah Inter Milan tidak bisa berbuat apa-apa. Calhanoglu kita lihat ketika menerima bola bisa langsung dipres gitu ya, dan tidak punya opsi passing, dimana pemain Inter ini begitu sangat statis mainnya, tidak roaming gitu, tidak berusaha mencari posisi kosong, tidak berusaha untuk ngapain gitu ya. Berbeda sekali dengan PSG di mana pemain tengahnya roaming gitu ya, kesana kesini gitu ya, mencari mencari posisi kosong. Fabian Ruiz, Vitinha, apalagi Vitinha ya, ini gelandang yang luar biasa ya. Vitinha benar-benar ada di mana-mana. Joe Neves gitu ya, bagus juga mainnya. Kemudian bukan hanya depannya, bukan hanya tengahnya, depannya juga PSG benar-benar kreatif gitu. Di share dua ke sana ke sini, ke kanan, ke tengah, ke kiri, Dembele kadang ke belakang, kadang ke kiri, ke kanan, dan berjalannya tuh sangat smooth gitu, permutasi posisi dari PSG, sehingga ini yang menyulitkan Inter untuk bisa membangun pondasi defensif yang bagus. Ya, ditambah tengahnya menurut gue hancur banget sih Inter. Tengahnya hancur banget, dan kita lihat permutasi posisi yang dilakukan oleh PSG kan berbuah manis sekali gitu kan, dimana Due tiba-tiba ada di tengah ya. Di gol pertama kita lihat Due tiba-tiba ada di tengah, terus tiba-tiba Hakimi ada di depan menerima umpan uh, cutback dari Due gitu ya, bang 1-0 gitu ya. 10 menit pertama PSG sudah langsung unggul. Kemudian gol kedua dari PSG diciptakan oleh Desire Due. Dia Desire Due-nya sendiri, dimana dia menerima umpan dari Dembele dari tengah, diterima di sisi kanan oleh Due, dan bang 2-0 gitu ya. Setelah 2-0, Inter bisa gue bilang baru membuka matanya, dimana Inter yang tadinya bermain menunggu kemudian berusaha untuk menciptakan counter attack ya. Kalau kalian lihat lawan Barca kan counter attacknya berhasil, tapi lawan PSG ini counter attacknya gagal. Nah, kenapa gagal? Karena PSG tidak bermain tinggi. Mereka memang menguasai bola, tapi mereka tidak terpancing untuk bermain tinggi. Ya, dimana meskipun pasti ada satu gelandang tengah, mau itu Fabian Ruiz, mau itu Vitinha, seringnya mah Vitinha ya, Vitinha atau Jone, apa itu pasti salah satu ada yang ditinggalkan di lingkaran tengah, pasti ada yang ditinggalkan. Jadi ketika situasi counter attack, si satu orang ini tuh bisa melapisi Dumfries atau melapisi Lautaro dan lain sebagainya, dan empat belakangnya ini tidak bermain terlalu tinggi. Marquinhos, Paco tidak bermain terlalu tinggi. Nuno Mendes sekali-sekali roaming gitu ya, sekali-sekali roaming, tapi roamingnya nggak pernah terlalu tinggi. Hakimi juga sekali-kali roaming gitu ya. Ini yang membuat counter attack dari Inter pun tidak berjalan. Tidak ada opsi passing di tengahnya, makanya dituntut sekali namanya kreativitas, dan Inter tidak memiliki itu sama sekali. Inter tidak memiliki yang namanya kreativitas, sehingga counter mereka selalu deadlock ya. Bang 2-0 gitu ya, 2-0. Kemudian sebelum babak pertama selesai, di share 2 lagi-lagi ya,
di set 2 menciptakan gol ketiga. Ya, gue sampai lupa. 2-0 ya di babak pertama. Kemudian di babak kedua di set 2 ya berhasil menciptakan gol ketiga ya lewat serangan balik di mana Inter kan sudah bermain dengan high defensive line, udah nggak lagi main bertahan karena mereka kan harus mengejar 2 gol ya. Mereka akhirnya bermain dengan penuh resiko dan akhirnya gol ketiga dari PSG lahir lewat skema counter attack. Vitinha mengirimkan kepada Due dan bang 3-0 gitu ya. Setelah 3-0 Inter sudah hilang dari pertandingan. Udah kelihatan ya mentalnya udah jatuh, passing udah nggak jelas, organisasi udah nggak jelas gitu ya. Ya asal-asal operan aja, asal-asal long ball aja, asal-asal crossing aja, udah kayak gitu sekarang mainnya. Ya, udah kayak gitu dan ya udah sisanya adalah gol keempat dan gol kelima PSG itu ya sisanya adalah kill the game aja. Ya, sisanya adalah kill the game. Gol keempat diciptakan oleh Kvaratskhelia lewat counter attack juga, skema counter attack, dan gol kelima diciptakan oleh Mayulu tadi namanya, lupa gue. Itu adalah pemain debutan, jadi pemain muda yang diturunkan karena ya PSG udah unggul 4-0 sehingga memberikan kesempatan lewat 1-2 dengan Barcola. Bang 5-0 dan ya Inter udah selesai lah. Gitu, Inter udah selesai. Menurut gue sejak golnya di Serdue yang 2 gol kedua itu Inter kayaknya udah hilang dari permainan sebenarnya. Udah kelihatan. Tapi di babak kedua tuh mereka sempat mencoba bangkit. Tetapi ada gol ketiga yang membuat mental mereka drop lagi. Mainnya ngasal lagi gitu ya. Mereka kan mencoba bermain tinggi tapi gagal karena Donnarumma mainnya bagus gitu ya. Dan sehingga PSG akhirnya meraih gelar UCL pertamanya sepanjang sejarah klub mereka berdiri. Jadi selamat untuk PSG, investasi yang tidak sia-sia ya dari CEO mereka itu ya yang bermasalah itu. Padahal PSG itu ya di musim ini banyak sekali masalahnya loh, mengawali musim dengan banyak masalah. Dimana mereka kehilangan beberapa pemain terbaiknya, termasuknya pastinya yang paling bombastis itu mereka kehilangan Kylian Mbappe dengan gratis ya. Mereka kehilangan Kylian Mbappe, pemain terbaik mereka. Kemudian di awal-awal musim juga mereka sempat goyang. Tapi pembelian yang akurat menurut gua yaitu Kvaratskhelia benar-benar merubah tim ini. Dembele jadi lebih hidup, Due juga lebih hidup, Barcola lebih hidup, kemudian Vitinha juga yang mandet ya di awal-awal musim. Vitinha itu tidak kelihatan, tiba-tiba di paruh musim kedua Vitinha benar-benar sangat kelihatan, benar-benar jadi gelandang yang luar biasa, sehingga akhirnya PSG berhasil menyelesaikan musim ini dengan sempurna gue bilangnya, karena juara Eropa, juara Liga Prancis, dan juara Piala Prancis. PSG adalah satu-satunya tim di Eropa musim ini yang berhasil menciptakan treble. Jadi selamat sekali lagi untuk Paris Saint-Germain ya. Terbukti ya, kan PSG itu mulai sekarang akan berinvestasi pada pemain muda. Kan gitu ya bilangnya. Ternyata baru 2 tahun investasi pemain muda ini ternyata berhasil. Kan banyak pemain-pemain tua yang dibuang ya di zaman dulu, mungkin terakhir itu di zamannya Cavani kali ya. Di zamannya Cavani itu, eranya Cavani udah terbuang semua, udah tersisih semua. Tinggal sisa Marquinhos, Kimpembe gitu ya. Kan Sergio Ramos, Messi, Neymar gitu-gitu udah inilah. Udah cabut kan. Di era itu kan cabut semua tuh pemain-pemainnya kayak Verratti gitu-gitu, dan berinvestasi pada pemain muda dan akhirnya berhasil ya, menciptakan Due, menciptakan Barcola gitu ya, menciptakan Paco, menciptakan Nuno Mendes ya, keren banget. Jadi untuk PSG investasi yang sangat berhasil dan PSG akan menjadi kontender utama di musim-musim mendatang. Jujur musim ini gua tidak menjagokan PSG, terus terang.
final yang ideal menurut gue di musim ini itu adalah Liverpool versus Barcelona. Sebenarnya gue menjagokan Liverpool versus Barcelona, tapi ternyata Liverpool kalah dari PSG lewat adu penalti, Barcelona kalah lawan Inter Milan di perpanjangan waktu, ya, sehingga final Liverpool versus Barcelona tidak terjadi, dan ya akhirnya final PSG versus Inter Milan, dan sudah bisa diprediksi bahwa pertandingannya tidak akan seru, ya, tidak akan seru, di mana pertandingannya berat sebelah, PSG menguasai segalanya. Inter, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Inter, tapi mungkin kalau asumsi gue kayaknya Inter itu setelah kehilangan gelar Serie A, kayaknya mereka menghilang dari apa persaingan. Mereka menghilang dari persaingan, kayak masih kena mental ya Inter ini. Jadi emang dari awal game ya, lawan PSG ini mereka seperti tidak siap menghadapi game ini. Ya passing gak jelas, lombol-lombol gak jelas gitu ya, organisasi juga berantakan gitu ya. Ketika deadlock tidak bisa menemukan solusi gitu ya. Jadi memang udah berantakan sekali Inter Milan di pertandingan kali ini. Oke, Enrique masterclass. Sekali lagi gue sangat impress dengan Enrique dari zaman Barca era Messi, Neymar, Suarez. Itu gue udah impress banget sama pelatih ini sebenarnya. Hanya saja Enrique ini sering tidak diberi kesempatan ya, ketika timnya tidak perform. Ya kan musim lalu Enrique udah di tim ini dari musim lalu ya. Ketika dari musim lalu, ketika tim ini tidak perform, ya itu kan Enrique sempat katanya mau dipecat lah, diganti lah segala macam, tapi ternyata di tahun keduanya Enrique luar biasa ya, membawa tim ini sempurna di semua ajang ya. Jadi itu tentang final UCL yang terjadi di dini hari tadi. Jadi sekali lagi selamat untuk PSG. Semoga musim mendatang finalnya lebih seru ya, dan tolong ya yang lolos ke final itu ya yang layak aja lah gitu loh. Jangan yang Inter ini nggak layak kalau menurut gue masuk ke final UCL main kayak begini sih. Harusnya dari 32 besar 16 besar udah out ini tim harus. Ya heran loh gue, Inter bisa ngalahin Munchen, bisa ngalahin Barca, hokinya gede banget gitu ya.